Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan mudah-mudahan anak-anak tetap menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, rajin belajar, tetap semangat. Salah satunya adalah belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 pelajaran ke-12 semester 2, yaitu kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, di bagian kedua ini kita akan berbicara tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia dan beberapa saat lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim ini kemudian bermaksud untuk pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Nah, berkat doa itu, maka Nabi Ibrahim pun dikaruniai anak laki-laki, kemudian diberi nama Ismail. Nah, ibu Nabi Ismail ini adalah namanya Siti Hajar. Dengan tawakal kepada Allah, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan rumah. Suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya di sebuah tempat tertentu. Nah, dengan tawakal kepada Allah, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan rumah, membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke tempat tujuan tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberikan arah kepada binatang tunggangannya. Nah, setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah akhirnya bersama istri dan anaknya di suatu tempat yang dinamakan Lembah Mekah. Nah, di tempat itulah didirikan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, dan kini tempat tersebut menjadi kiblat untuk umat manusia di seluruh dunia. Dan di tempat inilah Masjidil Haram didirikan. Anak-anak yang soleh dan soleha, lelahnya masih belum hilang. Kemudian datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di suatu tempat. Padahal tempat itu sangat gersang, tidak ada air, tanaman pun tidak subur. Dan Nabi Ibrahim menjelaskan kepada sang istri bahwasannya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kita." Anak-anak yang soleh dan soleha, setelah ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail tinggal berdua di Mekah. Nah, beberapa hari kemudian persediaan sudah habis, tidak ada lagi makanan dan minuman. Maka Hajar pun kebingungan, kemanakah dia harus mencari makanan dan minuman. Kebingungan pun bertambah ketika mendengar Nabi Ismail kehausan. Nah, Hajar melirik ke kanan ke kiri, pandangannya kemana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Sofa. Barangkali ia bisa mendapatkan air.
Akan tetapi tidak ada air sedikit pun di sana. Kemudian ia pun berlari-lari lagi sampai tiba di suatu tempat yang bernama Marwah. Nah, di sana tidak ada air juga. Kejadian itu terjadi sampai berulang-ulang, bolak-balik sampai 7 kali. Ia berlari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah, diriwayatkan bahwa Siti Hajar ini berada dalam keadaan yang sudah sangat tidak berdaya dan hampir putus asa. Namun pertolongan Allah kemudian datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah melalui malaikat Jibril, maka keluarlah mata air yang kita kenal sekarang sebagai mata air Zam-Zam. Nah, melalui mata air itulah maka Siti Hajar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, lambat laun ya, tempat tersebut berkembang menjadi sebuah kota yang kita kenal sekarang sebagai kota Mekah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya adalah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim dan Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Nah, berikut Pak Guru tampilkan kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Silakan anak-anak menyimaknya dengan sesama video berikut ini. Ibrahim, kuperintahkan kepadamu agar menyerahkan Ismail sebagai kurban yang harus kau sediakan bagiku. Tidak, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada apa, suamiku? Aku bermimpi, istriku. Aku bermimpi. Bermimpi? Ya istriku, ini bukan mimpi biasa. Allah bermaksud memerintahkan kepadaku untuk menunaikan mimpi tersebut. Aku harus menyerahkan Ismail, anakku, anak kesayangan kita, sebagai kurban sembelihan bagi Allah. Anak kesayangan Kalau itu kita. perintah Allah, lakukanlah apa yang mesti kau perbuat, suamiku. Aku akan bersabar, suamiku. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dalam menjalankan perintahmu ini, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepadaku dan kepada istriku. Segeralah bersiap-siap, suamiku. Temuilah Ismail di kamarnya dan kau jelaskan makna mimpi yang kau dapati ini kepadanya. Dan sadarkanlah Ismail bahwa ini adalah perintah Allah. Mana sih sepatu ini? Sepertinya kekecilan. Susah sekali. Akhirnya masuk juga. Ayah. Assalamualaikum, ayah. Ayah sudah bangun? Waalaikumsalam, Ismail anakku. Ismail anakku, ayah akan mengajakmu ke bukit untuk menyerahkan kurban bagi Allah. Baiklah, ayah. Aku akan segera bersiap-siap. Bersiap-siaplah. Kita akan menyerahkan kurban sembelihan bagi Allah sesuai tradisi kita dan perintah Allah. Oh, tentu ayah, aku ingat. Kau sekarang telah tumbuh dewasa, Ismail. Dalam mimpiku semalam, Allah menurunkan perintah melalui mimpi. Ayah melihat dalam mimpi itu sedang menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, Ismail? Ayah, mengapa ayah bersedih? Ayah tidak perlu khawatirkan aku. Aku ini hanya anak ayah dan hanya merupakan titipan dari Allah.
anakku. Kerjakanlah ayah apa yang telah diperintahkan Allah, dan insya Allah ayah akan melihatku termasuk orang-orang yang sabar. Lakukanlah ayah, jangan ragu-ragu. Allahu Akbar, Maha besar Engkau ya Allah. Ayah. Engkau telah memberikan kebijakan dalam diri anakku Ismail. Ya Allah, Ayah. tabahkanlah hati anakku. Sudahlah ya. Ayo ayah, kita bersiap-siap sekarang dan segera kita berangkat ke atas bukit. Ya Allah, berikanlah kami ketabahan dalam menjalani cobaan ini. Kami percaya Engkau memiliki maksud yang akan Kau tunjukkan pada kami. Mari kita berangkat, anakku Ismail. Ya Allah, berikan kami ketabahan. Dasar bodoh. Bisa saja dia ikuti sebagai petunjuk. Ini kesempatanku untuk menggodanya. Akan menjebak dia agar jatuh ke dalam dosa. Ya, dia akan kumasukkan dalam perangkapku. Dah, hati-hatilah. Oh. Assalamualaikum, saudaraku. Hei, mau kau bawa kemana namu itu Ibrahim? Aku akan menyediakan kurban bagi Allah sesuai dengan perintah mimpi yang Allah tunjukkan padaku. Hah? Mimpi? Kau akan menyembelih anakmu? Mana dombanya? Hah? Mana? Aku tidak melihat dombanya. Mana? Pikirkanlah baik-baik. Itu cuma mimpi biasa. Kau gila Ia melakukannya. pasti iblis yang menyamar anakku. Ia akan menggagalkan rencana kita, Ismail. Ya, dia iblis. Keterlaluan. Kau gila. Mau menyembelih anakmu soalnya gara-gara mimpi. Keterlaluan. Ah, keterlaluan sekali. Hah? Nyah kau iblis. Nyahlah ke sana. Pergi. Kau jangan keterlaluan. Cobalah pikirkan baik-baik perbuatan itu, Ibrahim. Ah, Sekali lagi ku ingatkan, nyahlah kau iblis. Kerikil-kerikil ini akan kugunakan untuk mengusirmu. Hah? Pergilah apa kau yang iblis. kau lakukan? Ah, apa-apaan ini? Oh, dasar bodoh. Pergilah kau iblis. Ah, Pergilah. ah. Rasakan. Kau, nyahlah. Jangan kau ganggu kami lagi. Allahu Akbar. Ketahuilah Ismail, iblis itu telah gagal mengganggu ibadah kita. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Bersabarlah. Sial, gagal lagi lain kali. Kau akan kuuji lagi, wahai manusia. Aku tak akan pernah berhenti menyebak. Tidak akan pernah. Aku akan terus menggoda kalian. Ya, tunggulah. Ah, Allah mengabadikan peristiwa ini dalam ibadah haji. Setiap jamaah wajib melontar kerikil di 3 tempat tersebut. Masing-masing disebut Jumrah Ula, Jumrah Wusto, dan Jumrah Aqobah. Di batu itukah aku akan dibaringkan sebagai kurban? Ya, anakku Ismail. Ayah, aku punya satu permintaan sebelum aku dibaringkan di sana. Agar saya tidak merasa gentar sewaktu ayah melaksanakan perintah itu. Baiklah anakku. Baiklah. Tolong ikat tangan dan kaki saya, lalu tutup mata saya dengan secari kain ayah, Oh, anakku. agar saya tidak meronta-ronta sewaktu ayah melaksanakan perintah tersebut. Lakukanlah ayah, ayo lakukan, jangan ragu-ragu. Oh, anakku Ismail. Betapa tabahnya hatimu, nak. Ismail, kau benar-benar ikhlas menjadi kurban sembelihan ini, nak. Saya benar-benar ikhlas ayah. Allahu Akbar. Anakku,
Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini ketabahan dalam menjalankan perintah-Mu ini. Ibrahim, jangan kau sembelih anakmu Ismail. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ibrahim, lihatlah di sana. Kami sediakan bagimu seekor sembelihan yang besar. Alhamdulillah, nak. Allah telah memberikan pengganti dirimu, seekor sembelihan besar yang telah disediakan Allah sebagai penggantinya. Tak kala keduanya berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Nah, demikian tadi kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mendapat perintah dari Allah untuk disembelih. Selanjutnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim ini menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Maka mulailah kedua orang tersebut membangun Ka'bah sampai selesai, dan tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika itu ini dikenal juga dengan Maqam Ibrahim. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kalian mempelajari kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, maka sikap anak-anak adalah anak-anak selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan perbuatan baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ada tugas dari Pak Guru pada hari ini. Silakan simak tugasnya, yakni tentang keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Soal yang pertama yaitu tentang isian dari 1 sampai 5. Kemudian yang kedua adalah soal uraian 1 sampai 5 juga. Kalau anak-anak tadi memperhatikan video pembelajaran yang Pak Guru buat, insya Allah anak-anak dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Silakan soal ditulis lalu nanti dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya
selalu dapat mengerjakan perbuatan baik, dan perbuatan baik itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.